Halo semua, kembali lagi di Classroom bersama saya. Seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas materi perkuliahan, khususnya seputaran di bidang IT. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah sistem basis data. Oke, tanpa panjang lebar, langsung aja kita masuk ke materi. Nah, sistem basis data. Mungkin teman-teman yang sedang belajar atau kuliah di bidang IT atau sedang menggeluti IT sudah sangat familiar dengan istilah sistem basis data. Nah, secara umum mungkin bisa saya gambarkan sistem basis data adalah sebuah sistem yang terstruktur yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman secara umum. Nah, kalau kita analogikan secara konvensional ya. Jadi sistem basis data itu secara umumnya adalah sistem penyimpanan terstruktur yang terdiri dari ruang penyimpanan, ada rak penyimpanan, dan juga ada map atau file yang digunakan nantinya untuk menyimpan data di dalamnya ya. Nah, jadi kalau secara konvensional sistem basis data perlu memiliki ruangan yang besar, di mana di dalam ruangan tersebut memiliki rak begitu ya. Nah, di dalam rak itu ada mungkin seperti file ya yang ditata secara rapi, yang dimana di dalam file tersebut barulah ada record atau datanya itu sendiri ya. Nah, kenapa harus terstruktur? Ya, yang pastinya untuk memudahkan pencarian pada saat kita memerlukan data. Nah, kurang lebih kalau secara konvensionalnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau secara digital? Baik, jadi sistem basis data itu kalau secara digital adalah berbentuk seperti tabel atau sekumpulan file, teman-teman, ya. Jadi di mana dia sama juga memiliki seperti ruangan atau kita sebut database. Nah, di dalam database itu ada sekumpulan tabel. Kalau kita analogikan ke konvensional, tabel itu adalah rak, ya. Nah, di mana tabel ini saling berhubungan. Nah, perbedaannya di sini antara database yang digital dan database atau warehouse yang konvensional ya. Jadi tabel yang ada di digital ini saling berhubungan ya. Nah, di sini user itu memungkinkan mengakses ya. Jadi tidak hanya user orang, tapi aplikasi itu atau end user itu, aplikasi end user itu juga bisa mengakses database ini ya. Jadi dia tidak hanya bisa diakses oleh user secara langsung ya, tapi juga dia bisa diakses oleh aplikasi end user ya, yang dimana digunakan oleh user sendiri. Contohnya misalnya aplikasi sistem informasi akademik yang ada di kampus teman-teman. Nah, kalau di Stimik Primakara misalnya itu ada Siska ya. Jadi di mana Siska itu terkoneksi dengan database. Ketika teman-teman mengakses Siska, memperoleh informasi, nah informasi yang diambil ini adalah sumbernya dari database itu sendiri ya. Nah, kurang lebih seperti itu kalau di dunia digital. Jadi sistem informasi yang teman-teman akses, nah itu sebenarnya datanya diambil dari database yang sudah terkoneksi dengan aplikasi end user yang teman-teman gunakan ya. Ya, selanjutnya masuk ke komponen dari sistem basis data. Jadi jelas sebuah sistem pasti ada partnya atau bagian-bagiannya sehingga dia terbentuklah sebuah sistem ya. Nah, yang pertama adalah hardware atau perangkat keras ya. Jadi tetap kita harus menggunakan hardware karena nantinya di hardware ini barulah ditanam atau diinstal sebuah sistem operasi atau perangkat lunaknya ya. Karena kalau tidak ada hardware, perangkat lunak tidak bisa running begitu. Nah, perangkat lunak di sini yaitu sistem operasi ya, yang dimana di dalam sistem operasi nanti diinstal lagi basis datanya ya. Nah, di dalam operating system ini juga nanti akan kita install yang namanya DBMS ya, atau pengelola basis data atau yang disebut dengan database management system ya biasanya. Nah, nanti ini yang digunakan untuk melakukan pengelolaan terhadap database itu sendiri ya. Nah, selanjutnya komponen dari sistem basis data adalah user atau pemakai, dan juga yang terakhir adalah aplikasi end user ya.
Jadi user di sini adalah maksudnya adalah seperti administrator dari database-nya itu sendiri. Aplikasi end user ini adalah aplikasi yang memang berhubungan atau terkoneksi dengan basis data tersebut. Nah, jadi inilah komponen-komponen yang membangun sebuah sistem basis data. Nah, salah satu komponen dari sistem basis data itu adalah database, teman-teman ya. Nah, kalau di awal tadi saya sudah jelaskan, tempat penyimpanan secara konvensional itu ada ruangan, di mana di dalam ruangan ada rak, di dalam rak itu ada file-file, dan di dalam file terdapat record. Nah, konsep dari database itu mirip seperti ruangan penyimpanan konvensional, ya. Nah, namun diubah mindsetnya menjadi digital. Nah, di mana database ini bisa dianggap sebagai ruangan, ya. Nah, di dalam database terdapat tabel-tabel, ya. Jadi terdapat tabel-tabel, atau kalau di konvensional itu rak-rak, ya. Jadi bisa banyak ada tabelnya. Namun perbedaannya kalau di sini dia bisa berelasi, ya. Nah, di dalam tabel itu terdapat yang namanya field, teman-teman. Ya, jadi field atau yang di atas ini namanya field. Ada ID NIM, ada nama mahasiswa, ada alamat mahasiswa. Ya, jadi kalau kita ubah ke konvensional, ini tuh berupa seperti field ini file. Ya, jadi file yang nanti digunakan untuk merecord data. Nah, di sini ada record datanya. Ya, jadi konsepnya adalah database. Di dalam database terdapat tabel-tabel, di dalam tabel terdapat field. Nah, di dalam field baru tersimpanlah record atau datanya itu. Terrecordlah data tersebut, begitu ya. Nah, contohnya di sini di tabel 1 misalnya, ya. Ini tabel 1 itu terdapat record ID NIM. Terdapat field ID NIM, nama mahasiswa dan alamat mahasiswa. Di mana di dalam field ID name itu terdapat record 21010008. Nah, selanjutnya di dalam field nama mahasiswa terdapat record Madewira, di dalam field alamat terdapat record Denpasar. Nah, begitu ya. Jadi ada dalam satu field biasanya lebih dari satu baris. Nah, contohnya di sini ada 2 baris, ya. Di nama mahasiswa juga ada 2 baris. Di alamat mahasiswa juga ada 2 baris. Begitu, ya. Jadi jangan sampai keliru ketika disuruh membuat tabel, jangan malah database dibuat. Namun ketika membuat tabel, buatlah database terlebih dahulu jika teman-teman belum memiliki database-nya, ya. Nah, sama halnya dengan konvensional, ketika teman-teman ingin menyimpan barang, pasti harus ada punya ruangan, ya. Jangan sampai ingin menyimpan barang tapi nggak punya ruangan. Nah, itu bukan disimpan namanya, tapi ditelantarkan, ya. Nah, semoga paham terhadap konsep database ini. Oke. Nah, selanjutnya ada juga gambaran umum dari user yang ada di dalam database, ya, atau yang mengakses database. Jadi ada 2, yang pertama ada end user, ya, dan ada native user, begitu. Nah, ini perbedaannya, di mana end user itu mengakses database dia berdasarkan aplikasi yang memang dia miliki. Jadi aksesnya terbatas terhadap basis data, ya. Jadi tidak semua data yang ada di dalam basis data bisa diakses oleh end user ini, ya. Hanya diberikan akses melalui aplikasi. Jadi aplikasi sudah ditentukan apa saja informasi yang akan ditampilkan. Nah, nanti end user hanya mampu mengakses informasi tersebut. Misalnya teman-teman pengguna Siska, begitu. Nah, itu teman-teman adalah merupakan salah satu atau bisa dibilang teman-teman adalah end user, di mana teman-teman mengakses database Siska itu melalui aplikasi Siska. Nah, itu terbatas teman-teman yang bisa teman-teman akses, ya. Jadi tidak semua database yang ada di Siska itu bisa teman-teman akses, begitu. Nah, hanya beberapa saja, mungkin seperti nilai, terus
jadwal, ya, terus data diri teman-teman. Jadi data diri dosen, terus jadwal dosen, nah itu tidak bisa teman-teman akses, ya. Nah, karena dia sudah dibatasi oleh aplikasi, jadi di aplikasi ini dibatasin data-data mana saja yang bisa diakses oleh end user. Nah, berbeda halnya dengan native user, di mana native user di sini adalah seorang database administrator, ya, ataupun bisa programmer juga yang memiliki akses langsung ke DBMS, ya. Jadi kalau sudah mengakses DBMS, harusnya tergantung privilege lagi yang diberikan oleh user tersebut, ya. Jadi sampai mana dia bisa mengakses data ataupun melakukan manipulasi. Tapi biasanya dia bisa full melakukan manipulasi terhadap data yang ada di dalam basis data tersebut, ya. Jadi perbedaannya adalah native user di sini orang yang memiliki akses ke dalam database tanpa batas, ya. Sedangkan end user orang yang mampu mengakses basis data melalui end user. Nah, teman-teman nantinya ketika belajar basis data, teman-teman ada di sini native user. Namun ketika teman-teman menggunakan Siska, teman-teman berada di sini. Begitu. Nah, mengapa basis data, ya? Jadi basis data merupakan komponen yang penting dalam sistem informasi. Bayangin aja teman-teman, sebuah sistem informasi fungsinya kan ngelola data, ya, sehingga hasilnya adalah sebuah informasi yang diberikan kepada user atau pengguna, begitu, ya. Nah, semua bidang sekarang sudah bertransformasi ke digital. Jadi data ini sangat penting atau sangat erat kaitannya dengan dunia digital saat ini, ya. Kalau zaman dulu orang yang memiliki tambang minyak yang bisa kaya, kalau sekarang orang yang memiliki basis data terbesar di dunia yang bisa jadi kaya, karena banyak perjualbelian data secara gelap, ya. Nah, itu hati-hati. Jadi data adalah salah satu hal yang sangat penting untuk saat ini, ya. Nah, selanjutnya mengapa menggunakan sistem basis data, ya. Jadi untuk mampu menentukan kualitas dari informasi, ya, yang akurat, tepat waktu, dan juga relevan, ya. Bayangin aja kalau masih manual seperti atau konvensional seperti yang tadi tergambar itu, ya, di awal, kita nyari data agak pasti akan susah, ya, harus bongkar semua rak, bongkar semua file. Nah, kalau dengan menggunakan basis data, kita sudah dengan sangat mudah untuk mendapatkan akses data tersebut, ya. Selain itu juga mengurangi duplikasi data atau data redundan. Kenapa? Karena ya ada konsep relasi, itu yang pertama, terus ada konsep ada konsep primary key, ya, sehingga data itu kecil kemungkinannya untuk redundan. Selanjutnya hubungan data dapat ditingkatkan atau relasinya. Selanjutnya memanipulasi terhadap data dengan cepat dan mudah, ya, ini salah satunya. Jadi kita bisa dimanapun, kapanpun melakukan manipulasi atau pengelolaan data, baik itu secara menggunakan aplikasi end user ataupun menjadi native user, ya. Selanjutnya efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. Nah, bayangkan kalau tadi secara konvensional harus memiliki ruangan yang besar, di dalam ruangan terdapat rak. Kalau dengan basis data kita cukup dengan satu komputer server, ya, itu bisa menampung data satu kampus gitu misalnya. Ya, walaupun Google servernya juga ruangannya besar sekali, ya. Nah, selanjutnya jenis sistem basis data. Jadi ada dua, teman-teman, ya. Yang pertama SQL, yang kedua non-SQL. Nah, ini mungkin teman-teman sudah sering dengar non-SQL, ya. Jadi kalau SQL itu apa sih? Nah, kalau SQL itu adalah skema database yang memiliki relasi. Nah, kalau NoSQL gimana? Nah, kalau NoSQL biasanya tidak memiliki relasi atau tidak memiliki skema. Ya, jadi tidak ada relasi antar tabel satu dengan tabel yang lainnya, begitu, ya. Jadi nggak ada relasinya, beda dengan SQL. Nah, yang akan kita pelajarin itu adalah SQL, teman-teman, ya. Nah, kurang lebih seperti ini model basis data
no relasional atau no SQL, ya. Jadi dia tidak memiliki tidak berbentuk tabel, teman-teman. Jadi bentuknya adalah seperti file, ya, dan dia tidak memiliki relasi di sini, begitu. Nah, untuk model basis data relasional, nah seperti ini. Jadi satu entitas, ya. Jadi satu entitas, misalnya penerbit, dia memiliki relasi dengan toko buku, ya, yaitu relasinya adalah supply. Terus toko buku memiliki relasi dengan judul, judul memiliki relasi dengan daftar buku. Nah, selanjutnya judul juga memiliki relasi dengan entitas pesanan, begitu, ya. Nah, ini model basis data relasional yang nanti untuk kedepannya akan kita pelajari. Nah, ini adalah contohnya. Jadi di sini terdapat 3 tabel, ya. Jadi ada tabel master mahasiswa, ada tabel mata kuliah, dan ada tabel nilai. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini, ya. Di tabel nilai, dia ini adalah merupakan tabel transaksi, ya. Jadi ini adalah relasinya. Nah, di mana di tabel nilai ini menyimpan 2 foreign key, ya, yaitu nomor mahasiswa yang diambil dari tabel mahasiswa dan kode MK yang diambil dari master mata kuliah, ya, dari tabel master mata kuliah. Nah, yang disimpan itu adalah kodenya saja, ya. Jadi tidak seluruh field yang ada di dalam mahasiswa itu dimasukkan ke dalam tabel nilai. Begitu juga yang ada di tabel mata kuliah, ya. Next. Nah, kita lihat hasil di sini, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, nah ini mungkin yang sering teman-teman lihat di sistem akademiknya, ya. Jadi ada nama mata kuliah dan ada nilainya. Nah, kalau di belakangnya, ya, itu sebenarnya dia tidak hanya terdiri dari satu tabel, yaitu tabel nilai, tapi dia adalah hasil pengolahan data, ya, yang berupa informasi, di mana data yang diolah itu berdasarkan dari 3 tabel. Nah, di sini tabel nilai yang dijadikan sebagai acuan karena di dalamnya tersimpan 2 foreign key, yaitu nomor mahasiswa dan kode mata kuliah, sehingga terbentuklah informasi seperti ini, begitu, ya. Next, selanjutnya ada tipe user atau tipe pemakai dari database. Yang pertama adalah programmer aplikasi, ya. Jadi berinteraksi dengan basis data yang disertakan dengan program. Nah, di sini kalau programmer biasanya tidak langsung berinteraksi ke dalam database, ya. Jadi dia misalnya programmer web. Nah, jadi dia buat koneksi dulu menggunakan bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya nanti dia menulis query, biasa query-nya select bintang gitu misalnya. Nah, ketika di-execute, nanti web servernya akan mengkoneksikan ke server database-nya, sehingga nanti hasil dari data yang diselect itu bisa dimunculkan di webnya, begitu. Jadi tidak langsung programmer ini mengakses DBMS-nya, ya. Selanjutnya ada user mahir, jadi berinteraksi dengan query untuk akses data tanpa berinteraksi dengan program. Nah, ini dia langsung mengakses DBMS-nya, ya. Jadi mungkin seperti database administrator, ya. Jadi dia entah itu membuat sebuah tabel, mengelola data yang ada di dalam tabel tersebut, ya. Selanjutnya ada user umum, jadi berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan suatu program aplikasi yang telah disediakan. Nah, ini end user tadi, ya, karena dia berinteraksinya melalui aplikasi end user. Nah, selanjutnya ada user khusus, ya. Jadi user khusus yang biasanya digunakan untuk artificial intelligence, sistem pakar, pengolahan citra, business intelligence, dan lain sebagainya. Kenapa disebut user khusus? Karena database yang dia akses nantinya akan diubah ke dalam bentuk misalnya data warehouse, ya. Nah, ke dalam bentuk data warehouse sebelum nanti dilakukan pengolahan atau analisis data lagi yang misalnya seperti artificial intelligence, business intelligence, data science, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut sebagai user khusus.
Nah, selanjutnya bahasa dalam basis data. Jadi ada dua bahasa teman-teman. Yang pertama adalah DDL, yang kedua adalah DML. Yang pertama kita bahas dulu DDL ya. Jadi Data Definition Language. Nah, biasanya digunakan untuk membuat database, membuat tabel, terus mengubah tabel, menentukan struktur dari misalnya fieldnya, panjang datanya berapa dan lain sebagainya ya. Nanti kita harus tentukan juga fieldnya itu bentuknya apa, varchar, integer atau apa ya, panjang datanya berapa yang bisa disimpan dan lain sebagainya. Nah, ini kita gunakan adalah DDL. Jadi DDL ini yang kita pelajarin dulu. Kenapa? Karena kita harus bisa dulu membuat database, membuat tabel ya, menentukan struktur dari fieldnya, menentukan panjang dari penyimpanan datanya tersebut. Nah, setelah itu baru kita masuk ke DML ya. Nah, di DML di sini adalah Data Manipulation Language, di mana kita mampu melakukan pengolahan atau manipulasi data seperti insert ya, memasukkan data, update merubah data, delete menghapus data, select menampilkan data yang ada di dalam database. Nah, kalau teman-teman belum bisa membuat atau belum paham DDL ya, Data Definition Language, nah, teman-teman akan susah nih untuk menginputkan data dan lain sebagainya ya, karena database-nya nggak ada, terus tabelnya belum juga dibuat. Nah, gimana cara masukin datanya ya? Jadi teman-teman harus pelajari DDL dan juga DML. Nah, ada dua jenis DML ya. Yang pertama adalah prosedural dan non prosedural ya, dimana prosedural itu adalah pemakai menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Nah, di sini menggunakan parameter biasanya, select bintang from tabel A where, nah apa nama fieldnya, parameternya apa, begitu ya. Selanjutnya non prosedural, jadi pemakai dapat menentukan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya, gitu. Nah, di sini tinggal select bintang from A, tabel A misalnya, tabel B, tabel C tanpa ada parameternya ya. Nah, contoh bahasa dari DML seperti ini ya. Jadi ada 4, select yang pertama untuk menampilkan data, yang kedua update untuk merubah data, yang ketiga insert untuk menginputkan data ke dalam database, terus yang ketiga delete untuk menghapus data yang ada di dalam database. Baik, mungkin sekian dulu materi introduction mengenai sistem basis data. Harapannya teman-teman sudah memiliki gambaran mengenai sistem basis data dan apa selanjutnya yang akan kita pelajari ke depannya. Untuk kelanjutan materinya akan saya sambung di video berikutnya.